UD Sri Rejeki merupakan sebuah UMKM yang menjual aneka ragam kue kering dan kue basah yang menjadi ciri khas atau buah tangan dari Banyuwangi. UD Sri Rejeki didirikan pada tahun 1980 oleh Ibu Sri Rejeki, yang mana pemberian nama UMKM ini didasarkan pada nama beliau selaku pemilik dan pendiri. Pendirian ini dilatar belakangi oleh faktor ekonomi keluarga, yang pada akhirnya mencoba untuk berjualan di pasar tradisional, mulai dari menjajakan kerupuk, kue basah, dan kue kering. UD Sri Rejeki berlokasi di Jalan Margo Utomo, Dusun Kerajaan 1, RT 02 RW 05, Desa Style, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Kini UD Sri Rejeki mampu mendistribusikan barang dagangannya hingga keluar pulau seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Accurate merupakan sebuah software akuntansi yang memberikan solusi bagi UMKM dan perusahaan di Indonesia yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga menghasilkan laporan keuangan, neraca laba dan rugi lebih cepat. Berikutnya yaitu ada Zahir. Zahir adalah software akuntansi yang memberikan kemudahan dalam mengelola dan menyajikan laporan dari berbagai aktivitas bisnis, seperti penjualan, pembelian, stok, keuangan, akuntansi, aset, proyek, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi Zahir yaitu yang pertama, untuk mengelola laporan keuangan beserta grafik yang interaktif dan terintegrasi. Yang kedua, untuk mengelola keuangan beserta rasio analisa. Yang ketiga, untuk mempermudah dalam memperbaiki kesalahan pelaporan yang dibuat di sistem. Dan yang keempat, untuk mempermudah dan memahami fitur-fitur akuntansi yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini, kami di sini akan membahas mengenai aplikasi akuntansi Accurate. Seperti yang sudah kita ketahui, Accurate sangat berperan penting dalam kegiatan UMKM dan perusahaan, yang mana Accurate ini digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan akurat, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih cepat. Nah, di sini saya akan mencoba mengimplementasikan aplikasi Accurate ini pada UD Sri Rejeki yang meliputi transaksi curah umum, penjualan tunai, dan pembelian tunai. Nah, ketika kita mau melakukan penjualan, kita klik ke penjualan, ke faktur penjualan. Nah, pelanggannya kita isi dengan Laila. Tanggalnya kita ganti tanggal 9/5/2022. 9/5/2022. Untuk itemnya 20. Kemudian lidah kucing 20 juga. Nah, totalnya 660.000. Nah, karena ini penjualan tunai, maka kita klik bayar. Nah, kita isi sesuai dengan tanggal pembayaran yang tanggal 9 Mei 2022. Semuanya kita isi dengan pembayaran oleh Laila. Pastikan bahwa cek amount-nya terisi dan checklist ini sudah terchecklist. Nah, ketika sudah semua, maka kita langsung simpan dan tutup. Dan bahwa di sini ada tulisan pet, dan untuk memastikan bahwa transaksi ini berhasil. Kemudian simpan dan tutup. Untuk melakukan transaksi pembelian suatu barang, maka kita pelanggannya kita isi dengan sumber rezeki, invoice-nya kita isi dengan, untuk tanggalnya kita ke tanggal 21. Untuk barang yang kita isi itu kita beli 5, harganya 18.000. Kemudian bolu, harganya yaitu 8.500. Nah, untuk totalnya yaitu 132.500. Nah, pada ini amount-nya kita klik, kemudian simpan dan tutup. Pembayarannya kita klik ke pembayaran pembelian, kita pilih sumber rezeki. Nah, di sini ada 2,
yakni tanggal 7 dan tanggal 21. Nah, ini kita ganti ke tanggal 21 5 2022. 1/5/2022. Pembayaran pada semua wajib. Nah, untuk yang tanggal 21 kita checklist, kemudian cek semuanya kita klik, kemudian enter. Nah, kemudian simpan untuk mengikuti jurnal umum. Makanya kita akan cek ke tanggal 23 perlengkapan. So, 100.000. Besar, 100.000. Kemudian simpan dan tutup. Nah, demikian implementasi sedikit kepada UD Sri Rejeki. Nah, dengan adanya aplikasi akuntansi Accurate ini dapat membantu UD Sri Rejeki dalam mencatat transaksi, bahkan membuat laporan keuangan, agar nantinya UD Sri Rejeki ini dapat memperkirakan apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dikurangi dari kegiatan operasionalnya, sehingga hasil dari kegiatan operasional UD Sri Rejeki berikutnya bisa lebih baik lagi. Baik, saya akan melanjutkan tutorial cara melakukan transaksi penjualan, pembelian, transaksi jurnal umum dengan menggunakan aplikasi Zahir. Nah, untuk yang pertama, saya akan melakukan contoh transaksi penjualan pada toko Sri Rejeki periode bulan Mei 2022 pada tanggal 11 Mei. Jadi yang pertama, untuk melakukan penjualan, kita klik penjualan. Nah, kemudian kita klik invoice penjualan. Nah, lalu kita klik tambah data di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita harus mengisi nama pelanggan terlebih dahulu. Nah, pada tanggal 11 Mei ini transaksinya menjual SRBT 6, SRRK 4, dan SROG 9 pada Laila masing-masing 10 secara tunai. Nah, nama pelanggan di sini kita kita pilih Laila. Nah, kemudian kita harus mengganti tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 11 bulan Mei 2022. Lalu yang ini juga kita ganti 11 Mei 2022. Nah, kemudian karena di sini secara tunai, kita klik centang ini, kita klik centang di kotak tunai ini. Nah, kemudian kita isi nomor barang yang akan dijual ke Laila. Yang pertama ada SRBT 6. Ini. Nah, selanjutnya kita tap, lalu kita isi dikirimnya ini totalnya 10. Kemudian SRRK 4, yaitu roti kacang, jumlahnya juga sama 10. Nah, kemudian yang terakhir ada SROG 9, totalnya juga 10. Nah, maka totalnya di sini total pajaknya 37.400 dan total setelah pajaknya 377.400. Kemudian jika sudah keluar totalnya seperti ini, kita klik rekam. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan contoh transaksi pembelian pada aplikasi Zahir. Nah, untuk ke pembelian ini kita klik batal terlebih dahulu. Lalu kita klik ke pembelian, kemudian kita klik penerimaan barang, lalu kita klik tambah data di sini. Nah, perlakuan sama seperti penjualan tadi, kita harus mengisi nama pemasok terlebih dahulu. Nah, nama di sini
saya akan melakukan transaksi pembelian pada tanggal 19. Nah, ini pada Sun Ossing. Kita klik Sun Ossing. Nah, kita ganti tanggalnya tanggal 19 Mei 2022. Lalu ini juga kita ganti 19 Mei 2022. Nah, selanjutnya karena ini tunai, kita klik tunai di sini. Kemudian kita isi nomor barangnya. Nah, di sini tanggal 19 membeli SRBL2, SRBK7, SROG9, SRLK8, SRBT6, SRRK4 dan masing-masingnya 20. Nah, di sini kita klik kita isi diterimanya 20. Gitu juga yang lainnya. Nah, ini sudah diisi semua. Nah, jika belum keluar total ininya, total pajak dan total setelah pajaknya, kita bisa klik tanggal pengirimannya seperti ini. Nah, maka akan keluar harga total pajak dan total setelah pajaknya. Jika sudah keluar seperti ini, maka kita klik rekam. Nah, lalu kemudian saya akan mencontohkan transaksi jurnal umum pada aplikasi Zahir. Nah, kita klik batal terlebih dahulu. Untuk transaksi jurnal umum, kita klik buku besar. Lalu kita pilih transaksi jurnal umum dan kita klik tambah data. Nah, untuk transaksi jurnal umum ini saya akan mencontohkan salah satu transaksi pada tanggal 20, yaitu membayar listrik sebesar 240.000. Di sini kita ganti tanggalnya tanggal 20 Mei. Lalu keterangannya kita ganti, keterangannya tidak usah diganti. Lalu kita isi kode dan nama akun terlebih dahulu. Karena ini membeli listrik, yang pertama kita cari beban listrik. Ini. Lalu kita isi beban listriknya sebesar 240.000. Setelah itu kita tap sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita isi nama akunnya, yaitu kas besar. Kas besar di sini cuma hanya kas saja namanya. Nah, kemudian kita sama isi 240.000 pada kredit. Nah, ini akan otomatis terisi sendiri. Kita tap. Nah, maka balance-nya ini akan 0. Balance-nya ini harus 0 ya. Kemudian setelah sudah balance-nya 0, kita klik rekam. Nah, berikut merupakan laporan laba rugi dari UD Sri Rejeki. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa laporan laba rugi memiliki fungsi sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun transaksi yang menghasilkan keuntungan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba menggunakan 2 aplikasi, yakni aplikasi Accurate dan aplikasi Zahir, yang mana kita menggunakan periode bulan Mei 2022. Nah, diketahui bahwa laba kotor pada periode Mei ini sebesar Rp777.500. Kemudian dikurangi dengan beban-beban seperti beban listrik, beban pemeliharaan peralatan,
beban penyusutan gedung, dan beban penyusutan peralatan yang dijumlah sebesar Rp531.667. Nah, kemudian pada bulan Mei ini terjadi laba, meskipun labanya sedikit tetapi tetap menguntungkan bagi UD Sri Rezeki ini. Nah, laba bersihnya yaitu sebesar Rp245.833. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan dari toko Sri Rezeki pada bulan Mei 2022. Jadi, fungsi laporan posisi keuangan sendiri adalah untuk mengetahui kondisi dari aktiva, modal, dan utang sebuah entitas di sebuah periode waktu tertentu. Nah, di sini menunjukkan pada total kas dan bank pada toko Sri Rezeki pada bulan Mei 2022 sebesar Rp67.610.000. Kemudian ada jumlah persediaan sebesar Rp2.070.000, lalu jumlah aktivanya sebesar Rp94.688.333. Lalu yang terakhir, toko Sri Rezeki ini mengalami untung sebesar Rp245.833.000. Jadi kesimpulan pada video ini yaitu di zaman yang serba modern dengan mengandalkan memanfaatkan teknologi, telah hadir aplikasi yang dapat membantu perusahaan, UMKM, UKM, dan usaha menengah ke atas terkait pelaporan akuntansi tersebut, seperti Accurate dan Zaid Accounting, di mana kedua software ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang sesuai dengan PSAK dan perpajakan di Indonesia. Sedangkan dalam pencatatan dan perhitungannya, UD Sri Rezeki masih menggunakan sistem manual. Hal ini menyebabkan sering terjadinya keterlambatan informasi dan kesalahan dalam perhitungannya, sehingga diharapkan UMKM seperti UD Sri Rezeki dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk memperoleh manfaatnya. Selain itu, adapun saran yang mampu kami berikan kepada UD Sri Rezeki yaitu untuk lebih memanfaatkan sarana yang telah dimiliki berupa komputer untuk mulai beralih cara pembukuan dan dari yang manual ke dalam teknologi berupa pengaplikasian software akuntansi. Hal ini bertujuan untuk kemudahan pencatatan dan pelaporan, serta meminimalkan terjadinya keterlambatan dan kesalahan dalam pelaporan.